Di antara hal yang bisa menggugurkan amalan adalah bermaksiat diam-diam. Kalau di depan orang soleh, temannya malaikat. Kalau sendirian, temannya iblis. Dalam hadis kata Rasulullah sallam, la alamannak aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamah faja'alahu Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku mengetahui ada sekelompok orang yang mereka pada hari kiamat kelak membawa amalan yang banyak, pahala sebesar gunung-gunung Tihamah. Kemudian Allah jadikan pahala tersebut menjadi haba'an manthura, debu yang berterbangan tidak ada nilainya. Maka sahabat bertanya, siapa mereka itu? Rasulullah berkata, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah suatu kaum jika mereka sedang bersendirian maka mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi sendirian mereka bermaksiat. Hadis ini menjadi muskil di kalangan para ulama. Karena kita tahu namanya kaum muslimin siapa sih yang tidak bermaksiat ketika sendirian? Maka mereka mengatakan hadis ini maksudnya orang munafik. Maksudnya orang-orang apa? Munafik. Orang-orang mukmin namanya maksiat dia pasti sembunyi-sembunyi kan? Kalau dia sembunyi-sembunyi kemudian dia termasuk dalam hadis ini, kata mereka enggak. Orang mukmin yang terkadang bermaksiat diam-diam maka hendaknya dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau setiap dia sendirian selalu bermaksiat, dikhawatirkan dia seperti orang-orang munafik yang dimaksud. Paham? Maka seorang kalau bersendirian bermaksiat segera dia bertobat kepada Allah. Jangan dia continue terus tidak berhenti. Ketika dia tidak pernah berhenti, setiap sendirian bermaksiat, setiap tidak ada yang lihat bermaksiat, maka akhirnya dia seperti orang-orang munafik. Dikhawatirkan amal-amal dia akan gugur pada hari kiamat kelak gara-gara dia ketika bersendirian pasti bermaksiat. Setiap sendirian pasti bermaksiat. Maka Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah dimanapun kau berada. Ketika kau di rumah bertakwa, ketika kau di luar rumah bertakwa, ketika di Indonesia bertakwa, di luar negeri bertakwa, bersama istri bertakwa, lagi tidak bersama istri bertakwa, di rumah bertakwa, di hotel juga bertakwa. Ya. Karena gangguan di rumah mungkin kurang, kalau di hotel banyak gangguan. Saya ingat cerita seorang syekh. Dia ketika ke suatu negara, kemudian dia masuk di hotel. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Ketika dia buka ternyata perempuan sangat cantik, jelita. Lonte. Apa bahasa kerennya? PSK ya apa? Apa PSK singkatannya? Perempuan apa? Apa? Penjajah, penjual seks komersial. Bahasa kerennya lonte. Maka lonte ini dia kemudian menawarkan dirinya, maka syekh tersebut akhirnya takut, maka dia pun kunci pintu. Kemudian diketuk-ketuk terus, maka dia sujud langsung kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah agar menguatkan hatinya. Orang kadang syahwat bergejolak dengan satu pandangan. Apalagi tinggal enggak ada orang, istri di rumah, istri di Saudi semua, enggak ada yang tahu. Kalau dia mau maksiat sudah enggak ada yang tahu. Maka dia sujud minta kepada Allah, minta kepada Allah. Nanti jam berapa lagi ada yang ketuk lagi. Siapa tahu jam 12 goyang. Dia sujud terus sampai akhirnya sampai pagi enggak ada lagi yang ketuk-ketuk. Mungkin lantainya udah tidur. Akhirnya dia selamat. Ketika dia pulang turun di Jeddah, begitu turun dari pesawat tiba-tiba ada telepon. Abu Fulan, iya, saya Abu Fulan. Kenapa? Anak saya, putri saya sudah waktunya menikah, saya ingin tawarkan untuk kamu. Masya Allah. Gara-gara meninggalkan lonte dapat istri berikutnya. Oleh karenanya, di antara cerita juga saya dengar ketika ada sekelompok orang pergi ke suatu negara kafir. Kemudian ternyata mereka bermaksiat di negara kafir tersebut. Negara Islam mungkin mereka takut. Begitu di luar sana dia bermaksiat. Kemudian dia didatangi oleh wanita, teman-temannya dia tidak mau, teman-temannya sudah pada zina, dia menyendiri. Ketika dia menyendiri didatangi oleh seorang perempuan khusus untuk dia. Maka dia bilang, jangan, saya ini kena AIDS. Jangan berhubungan dengan saya ini kena AIDS. Dia bohong, supaya dia tidak digauli, supaya dia tidak berhubungan. Dia bilang, saya ini kena AIDS, jauh-jauh. Kata perempuan tersebut, tenang, saya juga kena AIDS, tidak apa-apa. Itu teman-teman juga semua kena AIDS. Allahu Akbar, ngeri. Jadi intinya, kita ini kadang kalau di depan banyak orang, seperti teman malaikat. Kalau sendirian, kayak temannya siapa? Iblis. Karena seorang bertakwa kepada Allah. Kalau namanya manusia terjerumus dalam kesendiriannya itu wajar, nama orang beriman, tapi dia segera bertobat.
Tapi kalau terus-terusan ini yang jadi masalah. Maka jadi seperti orang-orang munafik yang mereka setiap tidak ada yang melihat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.